Halo, selamat pagi sahabat T-Blockers. Kali ini ada satu berita yang cukup menarik yang untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama soal penyakit stroke. Nah, di dalam catatan yang saya miliki ini, di Indonesia adalah penyebab kematian nomor 1 dengan tingkat disabilitas tinggi mencapai 60%. Dan ini juga terungkap, data-data ini terungkap ketika kita melakukan liputan. Rumah sakit Bethesda mendapatkan penghargaan gold status untuk pelayanan penanganan penyakit stroke dari World Stroke Organization. Teman-teman yang perlu diwaspadai adalah sekarang penyakit stroke itu tidak hanya menyerang orang-orang tua saja, tapi semua lintas umur bisa mungkin menderita penyakit stroke, mendapat serangan stroke. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang benar-benar dari semua pihak terhadap gejala-gejala penyakit stroke, pencegahan dan segala macam. Kemudian apa? Bagaimana dengan pelayanan penyakit stroke yang ada di rumah sakit? Sebetulnya dalam catatan yang saya miliki, rumah sakit memang sebaiknya memiliki sistem yang terintegrasi, kemudian ada peralatan dan fasilitas penanganan stroke, kemudian memiliki jejaring yang kuat, termasuk juga layanan darurat medis. Dan ini terungkap pada liputan yang diambil oleh rekan-rekan jurnalis dari Kimo Blog Channel ketika kita liputan tentang rumah sakit Bethesda yang mendapatkan penghargaan dari penghargaan World Stroke Organization sebagai rumah sakit yang mendapat predikat gold status. Ini kita lihat liputannya. Sejahtera buat kita semua. Puji syukur hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, kita semua boleh berada di sini dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Pertama, saya ucapkan selamat kepada teman-teman tim stroke, ya, kepada Bethesda yang pertama kali ini Bethesda dan kepada tim stroke yang sudah tadi Dr. Yohan menyampaikan sejarah perjalanannya begitu ya, yang cukup panjang dan ternyata terus berupaya berinovasi meningkatkan pelayanannya hingga saat ini. Saya rasa ini satu hal yang luar biasa sekali, dan untuk itu Rumah Sakit Bethesda tentunya mengucapkan, kami manajemen tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tadi sudah disampaikan, stroke ini sebenarnya merupakan pelayanan unggulan kami, ya. Pelayanan unggulan Rumah Sakit Bethesda ini adalah pelayanan stroke salah satunya, ya, di samping pelaksanaan darurat medis, ya. Karena kita tahu, tadi kita sempat berdiskusi bahwa stroke ini ya kejadiannya cukup banyak. Harapan kalau kita tata laksana kan harapannya baik ya, sembuh begitu ya. Tetapi kalaupun sembuh ternyata kan harapan kita kan tidak ada cacatnya kan begitu. Nah ini tadi yang disampaikan penghargaan ini tidak hanya pada proses kuratif saja, tetapi upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, semua aspek itu yang dilihat gitu ya teman-teman ya. Karena harapannya tidak ada yang harapannya sembuh dan tidak ada yang cacat. Baik, menghindari pasien dari angka kecacatan dan kematian, hanya rumah sakit tersebut lah yang layak mendapatkan award dari WSO. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya harap rumah sakit Bethesda terus mengimprove pelayanan terhadap pasien stroke agar nantinya tidak berhenti di gold status ini, bahkan bisa meraih next level
platinum, diamond atau Ya. Di sana dokter untuk foto bersama, silakan dokter. Dokter Vincent. Tangannya boleh jempol, Bapak. Penyerahan penghargaan Ya. International Coast Guard dari World Stroke Organization yang akan diserahkan Pada Pak Direktur Bethesda. Bapak, apa artinya penghargaan ini bagi Rumah Sakit Bethesda? Ya, artinya apa yang kami lakukan selama ini mulai dari sudah lama sekali tahun 75 dan menjadikan stroke ini menjadi pelayanan unggulan kami, itu sudah pada jalannya gitu, dan benar memberikan manfaat dan diberikan pengakuan melalui penghargaan. Diberinya status sebagai gold status ini satu hal bahwa pencapaian kami sudah sangat baik, dan harapannya tentunya ke depan masih bisa sangat baik. Tentunya ini sangat-sangat berarti buat kami. Kemudian ke depan apa yang dilakukan, Bapak? Ya, tadi yang disampaikan, tentunya kita semua tidak hanya berpuas diri dengan status sebagai gold, bisa lebih tinggi lagi, ya, platinum, gitu ya. Artinya kita masih harus meningkatkan lagi apa yang sudah kita raih selama ini. Baik, terima kasih Pak. Sekarang Pak dari Angels, namanya Pak Subhan. Pak Subhan, ya Pak. Pak, ada berapa rumah sakit yang diberikan penghargaan Gold Angel di Indonesia mungkin atau di Jawa, Pak? Sejak 2019 diadakannya Angels WSO di Indonesia ini, sudah Bethesda rumah sakit yang ke-12. Rumah sakit yang meraih award dari WSO Angels. Indikasinya apa, indikatornya apa, Pak? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit, dan intinya bahwa si rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Ada kriteria-kriteria tertentu yang diberikan, terutama untuk pelayanan terbaik terhadap pasien-pasien stroke akut. Pak, selain Gold Award, adakah rumah sakit yang setelah menerima Platinum atau yang lain, Pak, di Indonesia? Setelah gold apa? Setelah Gold misalnya? Ada beberapa kriteria lanjutan. Ya. Maksudnya kriteria yang lebih tinggi lagi itu ada Platinum dan Diamond, dan juga terakhir ada Center of Excellence. Itu yang kita harapkan nantinya rumah sakit Bethesda dan rumah sakit lain di Indonesia dan di Jogja ini bisa meraih itu. Tapi intinya adalah pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pasien stroke, itu yang kita apresiasi sekali. Ya, terima kasih, Pak. Pak Yohan. Kemudian Pak, dengan pemberian penghargaan ini, teman-teman yang ada di stroke, di divisi stroke ini akan berinovasi mungkin atau meningkatkan pelayanan atau apa, Pak Yohan? Ya, kita tidak berhenti sampai di sini. Inovasi terakhir kami adalah dengan pelayanan terbaru kami, yaitu neurointervensi. Di mana pelayanan neurointervensi ini salah satunya mencakup pelayanan mechanical thrombectomy untuk kasus stroke akut juga, kemudian pelayanan coiling, pemasangan stenting, dan ini pelayanan ini merupakan pelayanan yang pertama kali di Jogja dilakukan. Baik, terima kasih. Meningkat apa? Ya, jadi kalau jumlah pasien itu waktu kami awali setahun sekitar 500 pasien stroke. Waktu kami ketika mendirikan itu karena kita lihat sangat banyak pasien stroke. Kemudian meningkat sampai hampir 2.000 pasien per tahun. Cuma ini sekarang menurun dengan adanya pandemi. Adanya pandemi dan juga mungkin sistem berjenjang pasien, di mana banyak pasien itu yang BPJS, banyak yang belum mengetahui bahwa kondisi stroke itu emergency, sehingga sebetulnya mereka bisa melompat dari fasilitas kesehatan apapun, pertama, kedua, nggak bisa ke tempat rumah sakit yang mempunyai pelayanan untuk stroke. Nah, ini yang kami juga akan mencoba untuk mensosialisasikan hal ini supaya pasien itu tidak terlambat. Kalau saat ini mungkin per tahun sampai berapa kira-kira? Per tahun Total kunjungan 17.000 untuk neuro. kalau kunjungan sih 17.000 per neuro, tapi untuk stroke-nya sendiri mungkin sekitar 500-an ya. Sudah ada pandemi ini kan banyak menurun.